Ada di channel Rizky Saladin Sensei. Saya punya 2 channel yang banyak subscribernya. Nggak banyak sih, cuma 500. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kerekam nggak? Terima kasih. Nah, hari ini kita lanjutin materinya sedikit saja. Kita akan bahas mengenai kemarin udah keuntungan mekanis sudah belum? Pada tuas. Udah ya. Sekarang kita lanjut ke materi. Submateri selanjutnya di pesawat sederhana yang kedua. Kita bahas mengenai katrol. Katrol bentuknya kayak gimana? Bentuknya kayak gini. Mungkin kalian pernah Pernah lihat? Biasanya di mana nih? Tukang bangunan. Kalau di rumah kalian bisa pakai gini ya? Buat Nah, sumur, buat sumur. Kalau zaman dulu ini buat nimba air gitu. Nimba air buat ngambil air dari sumur ya. Taruh sini, tarik pakai tali. Ya nggak? Oke. Nah, sekarang kita akan belajar fungsinya dari katrol ini apa sih? Fungsinya apa, keuntungannya? Katrol itu ada beberapa jenis. Yang pertama, ada yang namanya katrol tetap. Katrol tetap seperti namanya berarti dia posisinya nggak bergerak. Jadi katrolnya itu digantung. Kalau kalian pernah melihat sumur yang ada pakai katrol yang begini gambarnya lah. Saya gambar dulu, maaf gambar saya jelek ya. Ayo nih gambarnya bagus. Begini, ini katrol di sini. Terusnya di bawahnya ada sumur, di batasnya ada embernya. Ya, yang buat ngambil air. Ini terusnya di sini set. Ada yang narik di sini. Gimana ya gambarnya ya? Orang itulah pokoknya lah. Ini gaya tarik. Jadi katrol tetap bentuknya kayak begini contohnya. Kalau saya gambarkan yang biasa ada di buku kalian juga ada sih. Gambarnya begini. Ini ada W itu apa kemarin? Beban. Terusnya di sini ada F. Ada F Kak, gaya kuasa ya. Boleh. Sama. Nah, pada katrol tetap nilai W sama FK ini sama. Jadi misalnya bebannya, saya kasih contoh aja. Bebannya 100 Newton, maka gaya yang dibutuhkan itu juga 100 Newton juga. Gaya yang dibutuhkan ini 100 Newton juga. W sama dengan FK. Atau kalau kemarin kita belajar mengenai keuntungan mekanis, pada katrol tetap nilai keuntungan mekanisnya itu sama dengan 1. Jadi tenaga yang dibutuhkan sebenarnya sama aja. Jadi untung nggak? Kayak kemarin misalnya di tuas, kalau tuas kan makin panjang tuasnya, makin enteng kan? Ya makin enteng buat ngangkat. Nah sekarang kalau misalnya pada katrol enggak, katrol nilainya tetap di sini 100 ya butuhnya. Bebannya 100, yang kita tarik juga dengan gaya 100 juga. Jadi keuntungannya di mana? Nggak ada. Ada nggak keuntungannya? Keuntungannya adalah gini. Kalau misalnya, contohnya gini ya. Kalau misalnya kita pakai buat narik sesuatu dari bawah, air misalnya dari sumur, lebih enak gimana? Nggak pakai katrol begini, atau pakai katrol? Lebih enak pakai katrol. Jadi kalau bahasa kerennya itu lebih ergonomis. Tahu ergonomis nggak? Lebih nyaman. Yang tadinya mungkin kalau nggak pakai katrol itu membebanin punggung kita, karena kita harus agak nunduk buat narik air. Nah kalau pakai katrol jadinya kita gini aja, posisinya tegak, lebih gampang buat narik, lebih nyaman. Jadi katrol tetap itu fungsinya adalah untuk membuat sesuatu lebih ergonomis, gampangnya gitu. Kalau di buku kalian bahasanya gini, katrol tetap fungsinya cuma untuk mengubah arah gaya, kuasa. Yang tadinya begini susah ngebebanin badan, jadi begini. Tapi bebannya sama.
Ada yang mau ditanyakan sampai di situ? Nah, itu jelas? Jelas ya. Jadi intinya ini jadi lebih ergonomis, lebih nyaman dibandingkan dengan nggak pakai. Cukup jelas? Contohnya ya, ini contoh katrol tetap tuh begini. Saya bawa dari rumah. Nah, ini digantung di atas. Ini cuma ubah arah gaya aja nih bebannya. Ya, dia jatuh. Cut itu cut. Begini. Jadi cuma ubah arah gaya. Begini juga sama, kita tergantung posisi katrolnya menarik begini. Sekarang yang kedua, jenis kedua ada yang namanya katrol bergerak. Satu dua yang B, katrol. Katrol bergerak. Nah, kalau katrol bergerak, katrolnya yang bergerak. Sebelum saya gambar, saya kasih tahu aja deh. Contoh katrol bergerak tuh begini. Jadi satu bagian ini yang ada pakunya, saya anggap aja dia ditancapin di atas, jelek. Terus ini kita tarik. Nah, ini namanya katrol bergerak. Bebannya ditaruh sini nanti. Yang ini bisa kebayang nggak? Yang satu ini ditancapin ke atas nih, jelek. Habis itu ini kita tarik. Atau tarik sini nggak bisa ya? Kayak alat Oh iya, kayak keluarga juga ada yang boleh pakai katrol. Nah. Alat fitness ya? Iya. Begini. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang kita lihat gambarnya dulu. Maaf, saya gambar dulu. Bentuknya kalau saya gambar atau di buku begini. Ini ada tali yang ditancapin ke atas. Bisa di sini ada katrolnya. Dicantolin beban di sini. Beban keluarga. Ini F. Ini W. Ini gaya kuasa. Bedanya apa dengan katrol tetap tadi? Kalau katrol bergerak, gampangnya gini. Kalian narik ke sini itu dibantu sama tali yang nyangkut di sini, paham nggak? Karena ada tali yang nyangkut, jadi beban kalian narik itu lebih enteng. Kalau misalnya bebannya 100 akan kebagi dua. Yang nyangkut di sini dia dapat beban 50. Kalian berarti cukup narik berapa? 50. Itu keuntungannya dari katrol bergerak. Jadi pada katrol bergerak, keuntungan mekanisnya itu jadinya dua. Kenapa dua? Karena dibagi dua. Kiko. Apa seperti itu? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Cukup jelas? Dan itu aja dulu untuk hari ini. Nambah lagi boleh, satu lagi. Cuma buat ya, nanti. Satu lagi ada katrol majemuk. Ini saya bahas katrol majemuk. Sudah cukup. Mau ditulis nggak? Kita lanjut satu lagi. Ada yang disebut katrol majemuk. Katrol majemuk tuh gabungan antara katrol tetap dengan katrol bergerak. Ini yang saya contohin gabungannya masih dua aja dulu ya. Bisa jadi nanti gabungin katrol itu lebih dari dua bisa. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, terserah yang mau bikin yang nempelin. Tapi saya kasih contoh dua dulu. Ini. Yang di sini bagian atas ini katrol tetap. Yang bagian bawah katrol yang bergerak. Jadi ketika saya tarik, dia akan tarik ke atas. Misalnya di sini bebannya 100 Newton. Nah, 100 Newton ini akan kebagi dua. Kenapa kebagi dua? Di katrol bergerak, satu tariknya itu dia nyangkut di sini. Jadi di sini akan kebagi dua bebannya. Yang pertama 50. Di sini berapa? 50. Itu 50, 50. Karena di sini 50, nerusin talinya ke sini, nyambung ke katrol tetap. Katrol tetap tadi berapa keuntungan mekanisnya? 1. Jadi di sini dibutuhkan gaya berapa? Berapa gaya kuasa yang dibutuhkan? 50 juga. Nanti kalau misalnya saya tambah lagi katrolnya sama talinya, nilai gaya yang dibutuhkan itu bisa berubah tergantung kombinasinya kayak gimana atau susunan katrolnya kayak gimana. Cukup? Oke. Makasih. Dah itu aja.